Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Allahumma salli wa sallim wa barik وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا قبلة رجائنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد. Ashabal fadilah, seluruh para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Al-Ustadz Sudahnan dan Ustadz-Ustadz yang lain, Ustadz Ali dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau. Ketua Panitia Pelaksana beserta jajaran sahibil makan wal makanan. Nah, karena namanya panitia dua, dia yang bertanggung jawab terhadap makan itu adalah tempat, makanan ya daeren. Panitia ini bertanggung jawab dua, mengatur tempat dan mengatur makanan. Nah, sahibil makan wal makanan ya. Nah, seluruh panitia pelaksana yang saya hormati, tak lupa kepada ketua RT 2, RW 23 beserta pengurus, warga RT 2, RW 23 yang berkumpul pada malam hari ini. Hafizakumullahu jami'a. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi kita dengan rahmat dan nikmatnya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, tak terasa Ramadan meninggalkan kita dan saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Tapi alhamdulillah, walaupun di pertengahan, masyarakat Perumnas RT 2 RW 23 malam hari ini masih tetap melaksanakan yaitu sunnah Rasulullah, yang salah satu sunnahnya adalah silaturrahim yang dikemas dengan halal bihalal. Ini merupakan satu tradisi yang wajib kita suburkan dan kita lestarikan di tengah-tengah kehidupan. Karena nilainya ini dianjurkan, bahkan diwajibkan. Membangun keakraban, merajut kebersamaan, ini perintah agama. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika datang Idul Fitri bulan Syawal, khususnya di Indonesia, berlomba-lomba menyelenggarakan halal bihalal. Tidak usah jauh-jauh, ini semuanya kalau dihitung mungkin tidak usah se-Jawa Timur, tidak usah se-Situ Bondo, ya, sekecamatan saja. Malam hari ini mungkin ada berapa titik yang halal bihalal. Luar biasa. Saya mulai tadi pagi momentumnya sampai sekarang 5 tempat halal bihalal semuanya. Jadi saya mulai keluar rumah tadi jam 8. Pulang dari Arjasa terakhir jam 5 nyampe rumah. Istirahat mandi kembali lagi ke sini. Alhamdulillah kalau setiap hari 1 bulan, alhamdulillah insya Allah pencaharian saya tambah bertambah. Pemasukan. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan 1 bulan terus bulan Syawal. Bahkan 1 tahun Syawal semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, besok terus menerus, cuman saya kosongkan besok karena ada agenda ke Bangil. Setelah itu Selasa terus sampai akhir Syawal ada undangan. Ya tidak banyak lah, 5, 4 kan lumayan. Ya lumayan kalau dikalkulasi kan lumayan satu hari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini membuktikan apa? Warga Indonesia, warga Situ Bondo cinta akan kebersamaan. Hidup ini memang perlu kebersamaan. Karena kita kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mau masuk surganya Allah tidak sendiri tapi bersama-sama.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil oleh Allah, Bu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang penuh dendam, benci, amarah, kekerasan ada di dalam dirinya. Itu tidak dipanggil oleh Allah. Tapi yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan kedamaian dan kemesraan di dalam hatinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, momentum halal bihalal ini untuk menciptakan kemesraan, kedamaian di dalam hati kita. Melepaskan dendam. Karena dendam itu adalah penduduk neraka dan penduduk surga lepas dan bersih dari dendam. Kok bisa Ustadz? Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Apa kata Allah? Aku cabut, aku angkat, aku bersihkan penduduk surga ghillin. Apa ghillin? Dendam. Ikhwana, karena mereka semua bersaudara. Potret kehidupan surga itu posisinya, Bu, posisinya begini sudah. Ini masih kurang rapat, jadi tidak ada prokes di surga nanti. Jadi ini rapat. Jadi semua ikhwana, tidak ada saling benci, tidak ada saling dendam. Hidup ini tergantung pandangan, Bu. Jadi kebenaran kalau dibandang dengan kebencian, maka hasilnya selalu akan benci dan salah. Tapi sesuatu kalau dipandang dengan kemesraan dan keindahan, maka sesuatu hasilnya akan indah. Tergantung kacamata yang kita gunakan. Tergantung bagaimana kita memandang sesuatu. Makanya pandanglah dengan kemesraan, pandanglah dengan keindahan. Jangan memandang sesuatu dengan kebencian. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hidup berbeda, itulah rahmat Allah. Kalau kita tidak mau berbeda, jangan hidup di dunia. Karena Allah mendesain, merancang dunia dengan penuh perbedaan. Justru yang berbeda inilah simbol keindahan. Kalau tidak berbeda, justru tidak enak. Kadang memang yang dicari perbedaan, bukan persamaan. Contoh, saya tanya ke ibu-ibu, panjenengan sandalnya, kalau beli sandal di toko, yang kanan saja atau kanan kiri? Kanan kiri bentuknya sama apa beda? Coba abis boleh. Kenapa yang dicari kok yang beda? Karena enak dipakai. Memang kadang kita perlu mencari perbedaan. Apa? Untuk merajut kebersamaan dan keindahan. Itulah hidup. Kadang kalau tidak beda, tidak enak. Laki semuanya tidak enak. Perempuan semuanya tidak indah. Memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semuanya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, bersuku-suku bangsa. Ini memang Allah ciptakan perbedaan. Apa? Untuk menciptakan keindahan. Oleh karena itulah bagaimana kita mampu merajut perbedaan menjadi persamaan dan kebersamaan. Ini indahnya pertemuan dan silaturahim. Namanya silaturahim itu, silah itu mempertautkan, mengikat, mensinergikan, mengintegrasikan. Itu silah. Rahim, kasih sayang. Jadi yang diintegrasikan ini adalah kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Apa kata Nabi? Apabila dua orang muslim bertemu di satu tempat, di satu waktu, fayatasafahani, dan kemudian dua orang muslim itu berjabat tangan dan hatinya saling melepaskan, saling mengikhlaskan, saling memaafkan, maka Allah mengampuni dosanya sebelum orang itu meninggalkan tempat. Panjenengan datang ke sini tadi salaman, Bu. Saat ini dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Ini janji Allah melalui Rasulullah, hadisnya sahih. Berarti apa dari hadis itu? Dari hadis sentuhan nilai kemanusiaan
ini berpengaruh menurunkan rahmatnya Allah. Makanya berbeda. Kita silaturahim dengan bertatap muka dan berjabat tangan. Dengan silaturahim melalui video call. Itu berbeda. Berbeda, jangan disamakan. Karena ketika video call ada penghalang. Apa penghalangnya? Media. Yang menurunkan rahmat Allah, pertemuan, ada energi antara manusia dan manusia. Ini energinya luar biasa. Makanya sampai bersentuhan saja menurunkan rahmat dan ampunan Allah. Inilah dahsyatnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah walaupun saat ini kita hidup di dunia teknologi, ayo ketika ada orang tua kita datangi. Jangan hanya mengandalkan video call. Jangan hanya mengandalkan HP, datangi orang tua kita, sentuh, tarik tangannya, cium tangannya dengan penuh kemesraan. Minta barakah, doa dan ridho kedua orang tua kita. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oleh karena itulah kalau sekarang memang kita tidak bisa berpaling dari dunia teknologi. Karena memang dikelilingi oleh teknologi. Kalau dulu sebelum ada dunia teknologi, diktumnya itu cogito ergo sum. Ini bahasa Jerman ya. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Saat ini di dunia IT, di dunia teknologi, diktum itu sudah mulai tergeser. Apa diktumnya? Pre sum ergo sum. Premo ergo sum. Apa? Aku klik maka aku ada. Saat ini tidak perlu berpikir lagi orang. Ya, cukup klik muncul sudah. Cukup klik apa? Lazada dan Shopee. Wah, ada COD sudah. Ini kesukaannya ibu-ibu. Ya. Saya tahun ini kare bunga. Kemarin telasan kemarin, hari raya kemarin, istri saya ngajak saya ke mall dan ke Roxy, ke KDS. Saya bilang alhamdulillah, pengeluaran pintu irit. Tapi istri saya bilang, Bi, nanti kalau ada paket Abi keluar ya. Tak pikir ini paket lebaran. Karena biasanya saya banyak orang yang ngirim paket lebaran. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Paket Pak, ini benar rumahnya Pak Ahmad Nur. Ya saya sendiri, senang bunga. Senang perak. Setelah itu terima kasih Pak, ini 750 Pak katanya. Loh, saya lihat mukena. Saya bilang ke istri saya, besok tidak usah COD lagi ya. Ada apa? Hari ya bahaya. Ya COD pun minggu kan bahaya. Lah ini ya. Lah ini tidak keluaran rumah, keng bahaya banyak pengeluaran. Penguntara KKDS. KKDS tak ada mukena saya betok seket. Paling enjak 2 seket paling. Ya. Nah ini betok seket karemile. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya. Walaupun ada kekuatan teknologi, ayo jangan sampai silaturahim, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah kita putus. Ya, kita salaman, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, kita rajut kebersamaan. Inilah pentingnya kita berjumpa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini, orang ketika di momentum Idul Fitri seringkali mendengung-dengungkan kembali ke fitrah. Nah, ya kan? Fitrah, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Nah, fitrah manusia itu banyak sekali. Cuman kadang kita mensederhanakan fitrah manusia itu kesucian. Kalau saya melihatnya fitrah manusia itu banyak di dalam diri kita. Saya tidak hanya melihat fitrah manusia itu kesucian, tidak. Tetapi kita kembali kepada fitrah, kembali yang dimaksud adalah kita mampu mengevaluasi bahwa diri kita tidak pernah terlepas dari fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Yang pertama, fitrah manusia adalah kita insan yang dhaif dan lemah. Ini fitrah, bukan hanya suci saja. Manusia itu dhaif. Kok bisa? Allah berfirman, kata insan yang menunjukkan manusia di dalam Al-Quran disebutkan berapa kali? 65 kali. Kata insan yang menunjukkan Al-Quran, menunjukkan manusia dalam Al-Quran disebutkan 65 kali. Nah, kata al-insan yang pertama di surah An-Nisa. Surah An-Nisa berarti surat tentang perempuan. Surah An-Nisa, manusia mulia di hadapan Allah.
Dulu manusia rendah ketika tidak ada Islam. Harga dirinya jatuh di hadapan kaum laki-laki. Punya anak wanita langsung dikubur hidup-hidup. Tapi ada Islam, diangkat derajat kaum wanita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada surah tentang wanita. Di surah An-Nisa Allah menggambarkan itu kata insan yang pertama. Kalau tidak percaya pulang nanti hitung sendiri kata insan ya. Insya Allah 3 hari tidak selesai menghitung. Nah, apa yang pertama? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini Allah mendeklarasikan dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki sifat dhaif. Apa dhaif? Lemah. Itu yang harus kita sadari. Kadang kita tidak mengakui bahwa diri kita itu insan yang penuh kelemahan. Kadang kita hanya mengakui bahwa diri kita punya kekuatan. Padahal itu bukan kekuatan kita. Tapi semata-mata kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sebenarnya tidak mulia. Kita ini hina. Kok bisa hina Ustadz? Ayo. Di dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini surah wahyu yang pertama kali turun. Allah menyebut kata insan 3 kali. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan oleh Allah dari apa? Darah. Coba, darah itu simbol apa? Simbol kehormatan atau simbol kerendahan manusia? Simbol kerendahan, kotor darah. Siapa yang mau darah? Tidak ada. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur. Kenapa manusia disebut sebagai sesuatu yang diciptakan dari darah? Karena tradisi orang jahiliyah dulu sering makan darah. Kalau bahasa Maduranya dede. Nah, haram. Tak boleh makan dede, tak boleh. Ada hatinya, empal lah dagingnya nyaman mantar kaderena. Ya, haram, tak boleh. Itu kebiasaan orang jahiliyah, makan dede, makan darah. Makanya ditegur oleh Al-Quran. Masa manusia diciptakan dari darah makan darah? Masa jeruk minum jeruk? Masa darah makan darah? Lah, kan lucu. Itu teguran dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah menegur bahwa manusia berasal dari sesuatu yang hina dan kotor. Tetapi karena kemurahan Allah, kemudian diangkat derajat kita. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu pengetahuan sehingga manusia mulia di hadapan Allah. Nabi Adam mulia, malaikat dan iblis yang banyak pengalaman di dunia, banyak ilmunya di jannah, di surganya Allah, kemudian disuruh bersujud kepada Nabi Adam yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh sujud? Karena Nabi Adam punya perangkat ilmu pengetahuan. Kemuliaan manusia terletak di ilmu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sadar bahwa diri kita adalah insan yang dhaif. Kalau kita menyadari diri kita insan dhaif, maka kita semua akan mudah saling memaafkan. Orang yang susah memaafkan dirinya merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak mau disalahkan, selalu benar di hadapan dirinya, selalu benar. Sehingga ketika ada orang minta maaf, dirinya tak mau untuk memaafkan, dan dirinya tidak mau minta maaf kepada orang lain. Nah, inilah pengaruh dari kita tidak merasakan dhaif, maka kita akan jatuh kepada lembah kesombongan. Ini yang dinamakan al-kibir, penyakit hati yang paling dahsyat kejahatannya, yang paling dahsyat dosanya di hadapan Allah, yaitu penyakit kibir atau sombong. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya akui kalau kita ini dhaif. Karena dhaif dianjurkan, bahkan diperintah oleh Allah, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Jadi ini silaturahim, ini sebenarnya perintah Allah. Khudil afwa, saling memaafkan. Itu kewajiban, perintah. Khudil afwa, jadilah. Kalau sudah jadilah engkau pemaaf, berarti perintah. Lakukan, laksanakan perintah. Buka hati kita untuk saling memaafkan. Indah. Kalau kita saling memaafkan, indah, damai terus hati kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita dhaif, penuh dosa, dan suatu saat kita akan minta maaf kepada saudara kita. Itulah pentingnya kita menyadari.
Makanya ketika kita saling memaafkan, aduh indah hidup kita, saling damai ya. Dan kemudian tradisi saling memaafkan ini tumbuh subur. Di Indonesia juga iya. Di Nusantara dulu sebelum ada Indonesia, kemudian Sunan-Sunan Wali Songo mencoba mengakrabkan dengan tradisi lokal dengan menggunakan simbol-simbol makanan. Siapa yang pertama mempopulerkan? Sunan Kalijogo yang terkenal dengan ad-du'a birrumuz, doa melalui simbol-simbol. Makanya ketika ada kendurenan selamatan dan khususnya Idul Fitri, Lebaran ya, Lebaran Riyatin katanya, hari raya Lebaran, ini semuanya biasanya menggunakan simbol makanan ketupat dan lepet. Nah, ketupat itu apa? Kupat katanya orang Jawa ya. Mengaku lepat. Mengaku lepat berarti mengaku akan kesalahan kita. Ini adalah potensi untuk kita menjadi orang yang taubatan nasuha, ahli bertaubat. Di samping kupat ada lepet. Lepet itu artinya apa? Silep rapet. Maksudnya apa? Kesalahan keluarga, kesalahan orang lain tidak usah kita sampaikan, kita keluarkan, kita gembar-gemborkan, kita sampaikan ke orang lain. Itu cukup kita yang tahu. Ini namanya menjaga aib orang lain. Makanya dijaga. Jangan kita mudah untuk membuka kesalahan orang lain. Makanya simbol itu penting, Bu. Makanya sekarang sudah mulai hilang ini. Ini harus dibangkitkan lagi. Harus ada kupat dan lepet. Nah, tidak tahu malam ini ada atau tidak ini ya. Ya, ada ya. Oh ya, kalau ada saya hanya mengingatkan ya. Ini simbol. Makanya panjenengan ketika makan kupat itu, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang yang ahli bertaubat. Itu. Ketika makan lepet, mudah-mudahan saya menjadi orang yang ahli menyimpan aib kita. Kita, Bu, sebenarnya ini diselamatkan oleh Allah karena Allah menutup aib kita. Bukan mulia. Saya yang pegang mic, panjenengan ketika saya salam semuanya, waalaikumsalam. Ketika saya ini tanya sampean menjawab semuanya. Kenapa? Karena aib saya ditutup oleh Allah. Seandainya Allah buka aib saya, tidak ada yang mau mendengarkan saya berbicara di depan ini. Jadi bukan saya mulia, bukan. Allah menutup aib saya. Sehingga saya tampak mulia di hadapan panjenengan. Makanya manusia tidak usah sombong. Kita ini penuh dengan dhaif, penuh dengan kelemahan, penuh dengan salah. Rasulullah ini kelas Rasulullah ya. Rasulullah dosanya diampuni mulai dari awal hingga akhir. Tetapi Rasulullah ketika pulang dari Taif ya, Taif beliau dilempari batu oleh masyarakat Taif, beliau pulang kemudian duduk di pohon anggur. Kemudian melakukan kontemplasi dan matur kepada Allah. Apa maturannya? Ya Allah, inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adalah manusia, makhlukmu yang dhaif, yang lemah ya Allah, dan aku hina di hadapan manusia. Coba sosok Rasulullah yang dosanya diampuni oleh Allah, beliau mengakui bahwa dirinya lemah. Apalagi kita yang setiap saat bergelimang salah dan dosa. Makanya akui bahwa kita adalah insan yang dhaif. Lawan kata dari dhaif, kalau kita tidak mengakui dhaif, mengakui berarti kita punya kekuatan. Ketika punya kekuatan, maka yang lahir adalah sifat ujub. Ujub ini penyakit yang berbahaya. Apa ujub? Bangga diri. Ini luar biasa. Nabi Daud pernah ujub kepada Allah. Pernah ujub, makanya ditegur. Satu ketika Nabi Daud itu duduk-duduk di depan rumahnya. Ya, ini rumah, duduk di sinilah. Apa istilahnya, di teras. Di teras, duduk di teras. Kemudian ada ulat merah. Kalau sekarang mungkin ulat bulu itu yang gatal itu. Nah, ulat merah. Lewat di depannya Nabi Daud. Hatinya berkata Nabi Daud, ya Allah, kenapa engkau ciptakan ulat? Ulat tidak punya manfaat. Coba kalau panjenengan lihat, apa manfaatnya ulat? Kan tada, maka tel ma beci ya. Tidak ada. Ada ulat yang
Main WA kan tidak ada. Yang transaksi jual pulsa kan tidak ada. Ulat ya pasti ya menjijikkan dan sebagainya. Seandainya engkau menciptakan hamba berupa manusia, pasti akan lebih bermanfaat ya Allah. Allah kok diatur oleh Nabi Daud. Kemudian ini ujub. Seandainya menciptakan seperti saya kan ibadah semua ya Allah. Daripada menciptakan ulat yang tidak ada manfaatnya. Apa kemudian? Ujubnya Nabi Daud ditegur oleh Allah. Kemudian si ulat tadi bisa berbicara dan pembicaraannya didengar oleh Nabi Daud. Apa kata ulat tadi? Ini saya baca di kitab An-Nawadir ya, An-Nawadir. Cerita-cerita hikayat-hikayat tasawuf. Singkat cerita, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, si ulat tadi berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Daud, nabinya Allah, alhamdulillah, selama Allah menciptakan saya seperti ulat, menjadi ulat, setiap hari saya membaca tasbih alfa marrah 1000 kali kepada Allah. Dan ketika malam tiba, saya membaca salawat kepada Nabi Muhammad alfa marrah 1000 kali." Jadi ulat setiap harinya membaca tasbih subhanallah sebanyak 1000 kali. Malam hari ulat membaca salawat sebanyak 1000 kali. Mendengar ulat nangis Nabi Daud dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ujub kepada diriku sendiri ya Allah. Aku ujub ya Allah, ternyata makhlukmu lebih hebat daripada aku. Coba ulat setiap hari 1000 kali bertasbih, setiap malam 1000 kali bersolawat. Panjenengan bertasbih setiap hari berapa kali? Kurang dari 1000, berarti kalah ke ulat. Malam solawat ke Rasulullah berapa kali? Kalau kurang dari 1000, berarti kalah ke ulat. Makanya kalau statusnya panjenengan ingin sama dengan ulat, minimal harus 1000. Dan kalau ingin lebih dari ulat, minimal 1001 baca sholawat. Ya, dilebihan 1. Kalau 1000 berarti sama dengan ulat. Ya, coba ulat bukan umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah itu kita. Tapi beliau hamba makhluknya Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang kelak minta syafaat? Ini teguran keras kepada sifat Nabi Daud yang ujub. Makanya hindari ujub. Orang yang mengaku dhaif tidak akan pernah ujub. Karena dirinya merasa tidak punya kekuatan. Kekuatan yang kita miliki hanya kekuatan Allah. Coba kalau kita renungkan, kita tak punya apa-apa. Coba panjenengan ingat. Ketika panjenengan lahir, ndak ingat dah. Ya, saya ndak ingat dah. Tapi panjenengan tahu ketika melahirkan. Bagaimana kondisi bayi yang lahir? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan ketika Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kenapa kita tidak tahu? Kita tidak membawa apa-apa, sehelai kain pun kita tidak bawa ke dunia. Berarti kita tidak punya kekuatan apapun. Kita tergantung siapa yang merawat. Seandainya orang tua kita mengangkat kita, melempar kita ke hutan, mungkin kita akan menjadi manusia hutan di sana. Tapi karena orang tua kita ada kasih sayang dan cinta, diangkat, digendong, didoakan, diadani oleh bapak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar menjadi insan-insan yang selalu mengagungkan dan membesarkan Allah. Coba, pernahkah kita merenung fenomena ini? Pernahkah kita melakukan kontemplasi bahwa kecintaan orang tua membantu kebahagiaan dan membantu memberikan jalan potensi kesuksesan kita. Itu yang harus renungkan. Kadangkala saat ini kita lebih sibuk ya mengurus persoalan keluarga daripada kita sibuk untuk memikirkan orang tua kita. Lah, ini salah. Yang benar, ayo orang tua kita dahulukan. Kenapa? Karena tak mungkin ada kita dan keluarga tanpa orang tua. Lah ini penting. Minimal selesai sholat doakan orang tua. Wong sekarang tidak. Coba saya sering ada tamu ketika dia punya masalah. Kemarin dari Raas. Ya, anunya ndak laku tripangnya. Kapan hari juga ada banyak hutang ke saya. Saya kasih amalan, pasti mau. Karena orang kalau sudah kepepet pasti mau. Ini baca ya Hayyu ya Qayyum 1000
Pagi 1.000, malam 1.000. Tidak boleh kurang Ustaz. Tidak boleh. Saya bilang, tidak boleh. Harus 1.000. Selama berapa kali? Selama berapa hari? 41 hari. Kalau kamu lakukan, insya Allah lunas hutang-hutangnya. Asalkan dibayar. Kalau tidak dibayar, tidak hutang. Tidak lunas. Nah, tetapi persoalannya mau bayar dengan apa? Nah, amalan ini menurunkan rahmat Allah, rezekinya Allah untuk membayar hutang. Diamalkan. Datang. Gimana? Alhamdulillah Ustaz. Pagi 10 menit, 15 menit sudah selesai. Ya Hayyu Ya Qayyum 1.000. Apa tidak ada amalan lagi Ustaz? Ditanya. Itu kalau persoalan hutang. Tapi saya tanya, sampean berapa kali membacakan Fatihah untuk orang tuamu setelah sholat? Tidak pernah Ustaz. Tidak pernah. Saya kasih, silakan baca la ilaha illallah 70.000. Banyak Ustaz. Banyak. 70.000 banyak. Coba. Pernah panjenengan 70.000? Dirinya sendiri loh. Cek ngonceng-ngoncengan karena ruas sarwaannya mana? Ngonceng-ngocengan. Ya boleh, tapi itu menurut saya itu bukan anak yang cinta kepada orang tua. Ngandalkan orang lain. Dirinya tidak pernah membaca la ilaha illallah 70.000 kali sendiri untuk orang tua. Ustaz pernah? Pernah. Saya pernah. Haturkan. Malu di hadapan Allah kelak ketika ketemu dengan orang tua. Tak mampu kita membaca la ilaha illallah 70.000 untuk orang tua. Untuk satu orang, berarti kalau 70.000 kali 2 berapa? 140.000. Baca. Tidak mungkin kalau satu hari. Ya kalau tidak mungkin, dicicil. Saya ngajarkan begitu. Cicil 70.000 berarti satu hari berapa? 7.000. Berarti 10 hari sudah 70.000. Khususkan kepada orang tua kita. Ayo mulai sekarang, mulai besok. Ayo lakukan. Yang belum lakukan, tunjukkan, malu di hadapan Allah kelak. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain, cengon-cengan, mun asarwo, ngoncong orang karena punya uang, ngoncong punya, saya anak, ada tak maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang lain suruh maca la ilaha illallah. Kalau saya enggak, saya panggil anaknya, mana keluarganya? Ini, sini, pakai sarung, bil wudu. Karena doa yang paling mujarab, doa yang paling tembus ke Allah, doanya anak. Kita ini hanya membantu. Kan kadang tidak. Ngoncong kiai, lote, anak bodoh narima tamu ibera. Ruce, kita ipakaso. Nah, anak antai masantai, yolok dengan tojo. Boh, nerima tamu tak usah, tamu tina lama mulai dibikin. Sini sampean sini. Ayo bareng dengan saya. Ambil wudu. Makanya kalau ngundang saya pasti panggil apa keluarganya. Mana anaknya? Ini, pakai sarung. Enggak sarung, enggak mulia gianggo. Apa? Atu ekina anak anta atu eki, mak saya atu ekina. Ya, bukan oleh amplop kemudian. Ya, dan saya tidak pernah berpikir tentang amplop. Saat ini saya tidak pernah berpikir tentang amplop. Karena yang berpikir bukan saya, tapi panitia yang memikirkan. Mun saya apa mikir amplop, kita urus. Ki, mau berak tak beri, kita tali telepon deki aja. Lopai gua. Enggak. Guyon ya, guyon Pak Sugiono, guyon. Ini sahabat saya. Ya, saya berani karena sahabat saya ketuanya ya. Maksudnya pasti dia berpihak kepada saya gitu. Ya, silakan di WA Pak, siapa yang bagian ngasih amplop ditambah gitu. Nah, saya diajarkan oleh guru saya Ahmad, awas kalau kau berdakwah jangan sekali-kali kau mengharap amplop, hukumnya dosa. Tapi ingat, lebih dosa lagi kalau panitia ngundang kamu tidak ngasih amplop, dosa lagi. Nah, itu kata guru saya itu Pak. Nah, saya menyampaikan, bukan saya menyampaikan. Akode janda tak akode king nyindir sakoni. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita merasa diri kita dhaif, insyaallah kita akan aman. Kenapa? Karena kita merasa tak memiliki kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, karena saya sudah kadung bahas di ayat tadi, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Yang terakhir, ketika kelak kita ditakdir oleh Allah, masyarakat Perumnas, RT 2, RW 23, ketika kiamat semua hancur semuanya, bangkit dihidupkan oleh Allah, kemudian yaumil hisab dihitung amalnya, masyarakat RT 2, RW 23 diberikan rezeki oleh Allah, banyak kebaikannya, akhirnya berhak masuk surga. Amin Allahumma amin. Karena berhak masuk surga ada tiket dari malaikat Ridwan.
Tetapi walaupun panjenengan punya hak masuk surga, tidak langsung lari nyelonong masuk ke surga, tidak. Ayatnya fadkhuli fi ibadi. Kumpul dulu dengan komunitas mana yang engkau gemari di dunia. Ketika senang masyarakat RT 2, RW 23, kompolan, pengajian setiap minggu. Di sini pengajian setiap minggu ya. Ada setiap minggu, rutinan, saling aktif, solawatan, semuanya menghidupkan ini. Insya Allah kelak akan berkumpul bersama-sama masyarakat RT 2, RW 23 yang dipandu oleh ketua RT dan RW-nya. Jadi ketua RT nanti pegang absen, Pak. Absen. Sekarang ada absennya ya? Ada absennya. Nanti ada absennya dipanggil. Pak siapa? Haji Pak Marbo. Pak Marbo, panggilannya Pak Marbo. Pak Marbo, kata Ridwan, malaikat Ridwan. Labbaik malaikat Ridwan. Ini ada berapa warga RT 2 RW 23? Ada berapa, Pak? 200? Anggap 200. 200 malaikat Ridwan. Semuanya lebih. Ya, saya kasih tiket 250. Siapa tahu lebih. Kata malaikat Ridwan. Silakan kau absen. Didata oleh Pak Marbo dengan sekretaris RT-nya. Didata. Yumarmi ada? Ada. Pak Fulan ada? Ada. Yu Fulani ada di belakang. Kenapa kok di belakang? Iya, kalau solawatan tidak pernah datang katanya. Tapi ditunggu karena dia sering ngasih uang. Tak pernah datang, uangnya lancar. Nah, ada bayi, pada tidak apa-apa. Itu berarti mensupport. Wah, semuanya kumpul Pak Marbo, kumpul di sini. Siap Pak Marbo? Sudah didata 200 tiket, sudah tinggal 20. Berarti ada sisa. Ada sisa malaikat, silakan masuk. Ayo kita diinstruksikan, diperintah oleh malaikat Ridwan untuk masuk surga. Semuanya bersiap-siap. Satu di antara yang hadir interupsi. Pak Marbo, mohon maaf. Apa? Ayo kita masuk surga. Tidak adil rasanya. Apanya tidak adil? Kalau kita masuk tanpa kehadiran Ustadz Ahmad Nur dari Karangasem. Kenapa? Karena saya semangat membangun kemesraan di dalam hidup rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa. Karena mendapat tausiah dari beliau ketika pada saat halal bihalal. Artinya kita tunggu saja Ustadz Ahmad Nur. Semua sepakat menunggu saya. Karena terlalu lama malaikat Ridwan memanggil kembali Pak Marbo. Pak Marbo, kan sudah saya kasih tiketnya, kenapa tidak masuk? Mohon maaf malaikat Ridwan, masyarakat kami menunggu Ustadz Ahmad Nur yang dari Karangasem. Loh, itu sudah 5 hari yang lalu sudah berduaan dengan bidadari di dalam. Jadi saya sudah awal Pak Sugiono. Kenapa? Karena saat ini yang pegang mic saya. Pagi tak tahu siapa. Iya, mak nyaman na TV. Sekarang pas di Budi, sara jengki masuk di Budi. Pagi tak tahu apa tulisan Pak Sugiono. Tapi tegak tulisan Pak Sugiono, kintungi ban saya Pak Sugiono. Pak enggak kekencana gua. Masuk ya saya lah kan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Tak penting awal dan akhir, yang penting kita masuk bersama. Ini membuktikan bahwa kebersamaan bukan hanya di dunia, sampai kelak dibawa ke surga. Kita masuk surga tidak sendiri, tetapi bersama-sama. Oleh karena itulah, mari rajut kebersamaan, ciptakan kemesraan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dan diridhoi oleh Allah. Selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat dan barakah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini Allah sehatkan, Allah bahagiakan, Allah ridhai kehidupan kita, dan kelak ketika kita berada di akhirat, kita berada di surganya Allah dengan penuh kemesraan dan kebahagiaan. Amin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuun ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta kepada hambamu yang suka mohon ampun kepadamu. Kami semua warga RT 2 RW 23 lingkungan perumahan Perumnas Panji ya Allah. Di malam ini di acara halal bihalal memohon kepadamu, atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu ya Rabbana. Dengan penuh kelemahan, dengan penuh kedhaifan, dengan penuh kesalahan, dengan penuh banyaknya dosa, kami menghadap kepadamu untuk mengharapkan fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Hapus dan ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami mengakui ya Allah, kami banyak berbuat khilaf, salah dan dosa kepadamu.
Engkau perintahkan kepada kami untuk taat, namun kami selalu bermaksiat. Ampuni ya Allah. Amin. Ampuni ya Allah. Jangan kau campakkan ya Allah dengan murka-Mu ya Allah. Jangan kau campakkan kami dengan penuh gelimang dosa dan salah menghadap kepadamu ya Rabbana. Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Kami yakin ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mengakui semuanya banyak salah, dosa, khilaf kepada kedua orang tua kami. Kami seringkali melupakan jasa orang tua kami ya Allah. Kami seringkali berbohong kepada bapak orang tua kami. Kami seringkali berbicara di atas suara bapak ibu kami. Bahkan tak jarang ya Allah, kami sering mengecewakan bapak ibu kami. Bahkan seringkali kami membuat hati orang tua kami menangis karena budi pekerti akhlak kami ya Rabb. Di malam ini kami memohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau catat ya Allah kami anak durhaka kepada kedua orang tua kami. Bukakan pintu rahmat-Mu seiring sejalan dengan ridho kedua orang tua kami ya Allah. Bapak ibu kami, guru-guru kami, leluhur kami yang saat ini berada di alam barzah. Nawwir kuburahum, terangi kuburnya ya Allah. Anzilir rahmah, turunkan rahmat-Mu ke dalam kubur kedua orang tua kami ya Rabbana. Beliaulah pahlawan kehidupan kami. Setiap saat yang dipikirkan hanya kebahagiaan kedua dan semua putra-putrinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah. Warraihan, harumkan kubur kedua orang tua kami. Wasururan ya Allah. Wasururan ya Allah. Bahagiakan, senangkan bapak ibu kami berada di alam barzah ya Allah. Jangan kau buat mereka menangis ya Rabb. Jangan kau buat mereka susah di alam kubur ya Rabbana. Jauhkan dari siksa-siksa kubur ya Allah. Jauhkan dari penderitaan kubur ya Allah. Beliau selalu mengutamakan, mengupayakan kebahagiaan putra-putrinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ahyina ala sunnatihi. Hidupkan kami, keluarga, anak-anak, keturunan kami di atas sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ala millatihi. Ketika ajal menjemput kami, Engkau menginginkan kami kembali kepada Engkau ya Rabbana. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan membawa iman dan Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna wa iyyakum, rizkikan kepada kami, keluarga, anak-anak, keturunan kami mahabbatan lillah, cinta kepadamu ya Allah, wa mahabbatan li Rasulillah, cinta kepada nabimu ya Allah, imanan kamila, imanan kamila, imanan kamila, sempurnakan ya Allah iman kami, wa yaqinan sadiqa, wa yaqinan sadiqa, kokohkan keyakinan kami, wa lisanan dzakira, jadikan lisan basah mengingat asma-Mu ya Allah, wa qalban syakira wa khashi'a, jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur dan khusyuk kepadamu ya Allah, wa badanan sabira wa amalan salihan maqbula ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna bi sirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.